Halo teman-teman, selamat datang di videoku. Kita akan belajar bersama mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti kita akan mengerjakan beberapa soal dan juga membuat laporan keuangan. Dan di akhir video, semoga kita akan memiliki bayangan ketika membaca persamaan dasar akuntansi dan juga laporan keuangan. Yuk kita mulai. Di sini aku menggunakan buku e-book dengan judul Pengantar Akuntansi 1, Teori dan juga praktek dari Ibu Diah Santi Haryani. Kalau teman-teman mau baca buku ini juga, tinggal searching aja di Google atau mesin pencari, judul dan juga nama penulisnya. Nah, nanti kalau ketemu, itu bisa dibaca secara free di websitenya. Kalau teman-teman ketemu yang covernya itu sama kayak punya aku, kayak begini, simple, isinya itu sama. Oke, kita lanjutkan aja. Persamaan dasar akuntansi. Teman-teman pasti udah pernah baca ya persamaan dasar akuntansi itu apa, di mana punya rumus yang bunyinya harta sama dengan hutang ditambah modal. Yang artinya nilai harta itu haruslah sama dengan hutang ditambah modal. Atau misalkan hartanya itu banyaknya 5 juta, maka hutang ditambah modal jumlahnya juga harus 5 juta, sehingga akan balance. Kita lanjutkan di sini, ada keterangan lain juga, bila hak atas kekayaan itu adalah pemilik perusahaan sendiri, maka dapat persamaan ditulis sebagai berikut. Harta sama dengan modal pemilik. Jadi begini aja teman-teman, terkadang kan perusahaan ada yang skalanya masih kecil. Nah, karena skalanya masih kecil, terkadang yang menanamkan modal adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, maka dapat ditulis juga persamaannya harta sama dengan modal pemilik. Nah, di sini ada juga rumus ini sama kayak yang di atasnya rumusnya, tapi ada keterangan lainnya seperti aktiva atau harta ya, dan juga pasiva atau kewajiban. Nah, lalu ada rumus lain juga di sini. Loh, kok tiba-tiba ada rumus lain? Jadi sama aja teman-teman ya. Persamaan dasar akuntansi itu rumus umumnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Tapi di sini ada keterangan lainnya. Pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, ini artinya untuk menjelaskan apa sih yang mempengaruhi modal, yaitu yang mempengaruhi adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Ya, jadi kalau kita ke laporan keuangan, nanti kita akan diminta untuk mencari laba bersih dari perusahaan, di mana laba bersih itu didapatkan dari penjualan kotor dikurangi dengan beban dan juga biaya-biaya lainnya, sehingga akan didapat laba bersih. Nah, laba bersih itu nanti akan ditambahkan ke modal dan akan mempengaruhi modal. Lalu, apakah modal tersebut akan bertambah? Tergantung kinerja perusahaan. Kalau kinerjanya lagi bagus, tentu modalnya itu bisa bertambah. Tapi kalau misalkan ya anggap aja kinerjanya lagi kurang bagus, modalnya juga bisa berkurang. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Lalu di sini ada teori lainnya juga. Teman-teman bisa baca di buku ini. Nah, jadi dengan adanya rumus ini, bisa kita simpulkan kalau transaksi di dalam akuntansi itu haruslah jelas. Mana yang menjadi harta perusahaan dan mana yang menjadi kewajiban perusahaan. Kita akan lanjut ke contoh soal lainnya. Di sini aku akan membaca persamaan dasar akuntansi yang udah ada pencatatannya aja. Jadi supaya videonya ini nggak terlalu lama. Nah, di sini di halaman berapa ya? Halaman 16. Kalau teman-teman mau lihat soalnya itu ada di halaman sebelumnya. 15, 14, dan seterusnya. Tapi aku langsung baca aja di sini supaya nggak terlalu lama. Nah, di sini persamaan dasar akuntansinya, harta akunnya berupa cash dan juga equipment atau peralatan. Lalu untuk kewajiban perusahaan yaitu akunnya berupa akun hutang dan juga almira. Kapital atau modal almira. Kita mulai aja transaksi pertama yaitu cash perusahaan bertambah 50 juta. Lalu modal almira bertambah 50 juta. Nah, ini artinya Almira menanamkan modalnya sebanyak 50 juta ke perusahaan. Lalu perusahaan harus mencatatnya, mana yang menjadi harta bagi perusahaan dan mana yang menjadi kewajiban bagi perusahaan. Akhirnya di sini ditulislah, yaitu cash bertambah 50 juta harta perusahaan yang didapat dari
penanam modal, yaitu Almira. Oke, jadi cash-nya bertambah 50 juta. Itu harta. Lalu, kewajiban perusahaan juga bertambah, yaitu berupa modalnya Almira. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ke transaksi kedua, ini kalau ada tanda kurung, itu artinya dikurangin. Nah, di sini cash-nya berkurang sebanyak 15 juta. Lalu peralatan atau equipment itu bertambah. Nah, jadi di sini perusahaan membeli peralatan sebanyak 15 juta. Lebih tepatnya harga ya, seharga 15 juta. Nah, karena membeli peralatan, maka cash-nya berkurang sebanyak 15 juta. Lalu di transaksi ketiga, yaitu peralatannya bertambah 5 juta, tapi nggak mengurangin cash. Yang ada di sini hutangnya bertambah. Artinya perusahaan membeli peralatan secara hutang, yaitu equipment atau peralatannya bertambah 5 juta dan juga hutangnya bertambah sebanyak 5 juta. Ya. Nah, lalu di transaksi keempat, yaitu cash perusahaan bertambah sebanyak 1.600.000. Lalu juga akan menambah modal pemilik. Ya, ini adalah cash yang masuk didapat dari penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa kok cash-nya bertambah, lalu modal Almira juga bertambah? Jadi sederhananya aja gini aja teman-teman. Kita kembali lagi ke rumus persamaan dasar akuntansi yang bunyinya harta sama dengan hutang modal, lalu ada keterangan lain lagi tadi, yaitu pendapatan dikurangin biaya. Kita kembali ke laporan keuangan, di mana laporan keuangan kita akan mencari laba bersih. Nah, laba bersih itu akan mempengaruhi modal pemilik. Lalu kita ke transaksi kelima. Nah, di sini ada biaya yang keluar, baik itu beban atau biaya lain-lainnya, aku nggak tahu pasti, cuman teman-teman kalau mau lihat soalnya tinggal slide aja ke atas. Cuman kenapa aku di sini bilang ini adalah biaya atau beban? Karena bisa dilihat dari ciri-cirinya, yaitu biasanya kalau transaksinya itu adalah pembayaran beban atau biaya-biaya lainnya, itu mengurangi cash dan juga mengurangi modal pemilik. Di sini kan cash-nya berkurang 800.000 dan juga modal pemilik berkurang 800.000. Nah, ini kalau dilogikakan sama kayak melogikakan penjualan. Kenapa penjualan bertambah pada cash dan juga modal Almira bertambah sama seperti penjualan. Nah, itu karena kalau kita kembali lagi ya ke transaksi kelima, ke 800.000 ini kan dianggapnya sebagai beban, biaya-biaya itu dianggapnya sebagai beban. Nah, beban itu akan mengurangi pendapatan kotor, ya. Setelah dikurangi kan akan dapat pendapatan bersih atau laba bersih. Nah, laba bersih itu akan mempengaruhi modal pemiliknya. Oke, ini nomor 6 sama juga. Ada cash yang keluar, ini biaya beban atau entah lainnya. Lalu juga mempengaruhi modal pemilik. Kita ke transaksi ketujuh. Nah, di sini cash-nya berkurang sebanyak 2 juta. Dan akun perusahaan dan hutang perusahaan juga berkurang sebanyak 2 juta. Nah, di sini artinya perusahaan membayar hutangnya sebanyak 2 juta. Oleh karena itu, hutang yang dimiliki perusahaan akan berkurang sebanyak 2 juta. Nah, kita ke bagian cash-nya. Cash-nya berkurang 2 juta karena digunakan untuk membayar hutang sebanyak 2 juta. Oke ya, kita coba lanjut ke halaman berikutnya. Nah, lalu ini yang di bawahnya sama aja seperti di atas, cuman lebih diringkas sehingga lebih jelas. Seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, rumus persamaan dasar akuntansi semakin terlihat di sini, yaitu semakin dikelompokkan ya. Mana yang menjadi harta perusahaan, yaitu berupa cash, equipment, dan juga mana yang menjadi kewajiban perusahaan, yaitu berupa akun hutang dan juga akun modal Almira. Dengan jumlah totalnya 53.300.000 dan juga tentu harus sama ya. Dan juga kewajibannya 53.300.000. Ini didapat dari penjumlahan semuanya. Tentu karena ada pengurungan di sini ada juga yang dikurang. Sehingga hasil akhirnya adalah
Rp53.300.000. Setelah ini kita akan coba kerjain soal yang ada di halaman 28. Di soal nomor 3. Di sini dijelasin ada perusahaan jasa iklan dengan nama Smart milik Ridwan. Ya. Jadi kita memiliki tugas membuat persamaan dasar akuntansi dan juga membuat laporan keuangan. Nah, di sini sebagai modal awal kita disediakan laporan neraca per 1 April 2015. Nah, artinya neraca ini transaksi terakhirnya yaitu pada tanggal 1 April 2015 dan nanti akan kita gunakan sebagai modal awal. Lalu kita akan memulai persamaan dasar akuntansinya di tanggal 2 April. Seperti ini. Pertama-tama kita pindahin dulu saldo yang ada di neraca ini ke sini sebagai modal awalnya. Seperti ini. Ya. Jadi total asetnya ini nggak perlu kita masukkan ya, karena ini adalah perhitungan total harta dan juga perhitungan total kewajiban dari perusahaan. Jadi yang kita masukkan cukup sampai Ridwan Capital atau modalnya Ridwan. Sebanyak 8.400.000 di sini paling akhir. Oke, kita mulai aja. Di sini dijelasin dibeli perlengkapan 800.000 dan baru dibayar 400.000. Jadi perusahaan membeli perlengkapan sebanyak 800.000. Supply itu perlengkapan. Ya. Tapi dijelasin juga kalau baru bayar 400.000. Nah, otomatis cash-nya berkurang 400.000. Maka jumlahnya kan 800.000. Ya, maka ada selisih 400.000. Nah, 400.000 itu atau selisihnya akan menjadi hutang. Jadinya seperti ini. Ini ya, surplusnya 800.000 sesuai harga pembelian dan karena baru dibeli dan karena baru dibayar 400.000, cash kita hanya berkurang 400.000. Lalu, karena ada selisih 400.000, itu menjadi hutang. Maka hutang perusahaan bertambah sebanyak 400.000. Kita ke transaksi ketiga. Dibeli tambahan perlengkapan. Oke, ini secara cash 250.000, berarti cashnya berkurang sebanyak 250.000 dan surplusnya bertambah 250.000 seperti ini. Ya, ini sama seperti di atasnya. Tapi kalau yang tanggal 3 ini dibelinya secara cash, nggak ada hutang. Cash langsung mengurangi cashnya secara penuh yaitu 250.000. Kita ke nomor 6. Pembuatan papan nama. Oke, berarti kita menerima penjualan. Dari sini teman-teman juga bisa lihat keterangan di sini. Ini kan, kita telah melakukan pendapatan jasa atau melakukan penjualan. Kalau penjualan sama seperti yang kita bahas tadi, yaitu mempengaruhi cash dan juga modal pemiliknya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke yang 7. Diterima uang dari debitur sebesar 900.000. Oke, berarti kita menerima uang nih 900.000. Debitur itu kan berarti pelanggan yang melakukan hutang membayar hutangnya. Nah, sehingga kita akan mendapat pemasukan sebanyak 900.000 dan akan mengurangi akun piutang perusahaan sebanyak 900.000. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mungkin keselip gitu pertanyaan kok nggak mempengaruhi modal pemiliknya. Jadi kan kita di sini menggunakan persamaan dasar dengan basis accrual ya teman-teman, itu yang umum banget digunain di perusahaan-perusahaan. Dimana kalau yang accrual itu setiap transaksi walaupun belum diterima cash-nya itu sudah dianggap pemasukan bagi perusahaan. Ya. Jadi misalkan pada masa lampau ada pelanggan yang membeli jasa di perusahaan ini. Ya, tapi secara hutang. Nah, itu di pencatatan perusahaan karena menggunakan basis accrual itu sudah dianggap sebagai pemasukan sehingga sudah dimasukkan ke modal Ridwan. Ya. Jadi maka karena itu, karena cerita yang barusan aku jelasin tadi, makanya di sini ketika pelanggan membayar hutangnya tidak mempengaruhi modal pemilik karena sudah dicatat
sebelumnya di masa lampau ketika pelanggan melakukan hutang. Oke ya. Nah, kita ke sini. Kita lanjutkan ke transaksi 9. Dibayar listrik kepada PLN sebesar 350. Oke. Jadi karena ada beban, mengurangi kas dan juga sama seperti yang contoh di atasnya tadi, mengurangi modal pemilik ya sebanyak 350.000. Kita ke nomor 10, diterima uang dari pelanggan atas jasa periklanan suatu surat kabar harian. Oke, kita melakukan perusahaan melakukan penjualan lagi. Berarti mempengaruhi cash dan juga modal pemilik sebanyak 550.000. Di mana nih? 550.000. Nah, di sini. Tanggal 13 dibayar iklan surat kabar harian terbit untuk 6 kali terbit sebesar 300.000. Dibayar. Oke, berarti cash kita akan berkurang. Pembayaran biaya iklan berarti cash kita akan berkurang sebanyak ini ya. Berarti ini yang akan mempengaruhi akun cash akan berkurang, lalu juga private advertising akan bertambah. Seperti ini. Ya, cash-nya akan berkurang, akun private advertising akan bertambah. Lalu kita ke transaksi tanggal 15, yaitu diterima pesanan 5 buah spanduk seharga 150.000 yang akan diterima 2 kali setelah pesanan selesai. Nah, ini artinya dari soal kita bisa mengira-ngira kalau ini adalah hutang. Jadinya akun receivable kita akan bertambah dan juga modal dari Ridwan akan ikut bertambah. Seperti ini. Nih ya. Jadi akun receivable-nya akan bertambah dan modal Ridwan akan bertambah juga 2.250.000. Nah, kalau ini dikaitkan sama ini, pencatatan tanggal 7 itu akan berkaitan sama yang aku ceritakan sebelumnya. Ya, kalau 2.250.000 ini hasil dari 15 dikali 150.000. Kita lanjut ke transaksi tanggal 30. Diterima pelunasan dari pelanggan untuk tahap pertama. Nah, karena ada pelunasan, berarti apa nih? Cash kita bertambah dan juga akun receivable berkurang sebanyak 700.000. Kita lanjut ke transaksi tanggal 25. Dibayar gaji. Oke, beban gaji. Karena beban akan mengurangi cash dan juga mengurangi modal pemilik sebanyak 600.000. Lalu tanggal 30, perlengkapan yang terpakai sebesar 400.000. Oke, karena perlengkapannya terpakai, akan mengurangi perlengkapan atau supplies. Ya, dan akan mengurangi juga modal pemilik. Ya, jadi logikanya ini sama seperti beban. Pengurangan yang terpakai ini di akuntansi itu dianggapnya adalah sebagai beban. Nah, maka dari itu logika beban bisa diterapkan juga di sini, yaitu mengurangin supplies dan juga mengurangin modal pemilik. Tanggal 30, peralatan disusutkan sebesar 200.000. Nah, ini juga dianggapnya sebagai beban atau akumulasi depreciation. Jadi, karena dianggapnya sebagai beban akan mengurangi modalnya Ridwan. Ini. Nah, ya, berkurang sebanyak 200.000. Nah, jadi udah deh kita selesai melakukan persamaan dasar akuntansi di periode April 2015. Nah, lalu semuanya itu harus dijumlahkan dulu semuanya. Ini seperti cash, jumlah akhirnya ada 6.850, akun receivable, total akhirnya atau jumlah akhirnya 1.650.000 dan seterusnya. Sampai nanti di sini akan mendapatkan hasil akhir harta perusahaan yaitu berjumlah 13.150.000. Ini jumlah dari ini semua. Ya, akun-akun ini. Kewajiban perusahaan juga harus sama sebanyak 13.150.000. Oke. Jadi akuntansi itu harus jelas ya teman-teman. Ketika ada transaksi harus bisa memisahkan, harus bisa mengelompokkan mana yang menjadi
harta bagi perusahaan dan mana yang menjadi kewajiban bagi perusahaan. Seperti itu. Ini laporan keuangan sudah ada isinya, karena biar cepat juga. Tapi kalau teman-teman nanya dari mana, ini hasilnya ya dari sini-sini juga, dipindahkan ke laporan keuangan. Oke deh, kita akan coba. Yang pertama, kita akan menghitung income statement atau laporan laba rugi. Nah, di sini ada laporan pendapatan transaksi nih, pendapatan perusahaan atau service revenue sebanyak 3.400.000. Ini tuh semuanya ya teman-teman, baik yang cash dan juga piutang. Karena kita menggunakan tadi basis accrual. Jadi yang piutang juga akan dimasukkan ke sini. Yaitu sebanyak 3.400.000. Nah, lalu juga ini ada operational expense. Ada elektrik, salaris, dan lain sebagainya. Dan jumlah akhirnya adalah, atau totalnya, 1.550.000. Tinggal dikurangin, 3.400.000 dikurangin total operational expense, yaitu 1.550.000. Nah, didapatlah laba bersih sebanyak 1.850.000. Oke. Nah, baru di sini kita akan melakukan perubahan modal atau capital statement, perubahan modal. Di sini dikasih keterangan modalnya Ridwan per 1 April adalah 8.400.000. Ini ada di sini. Di sini nih. Ya, di awal periode 8.400.000. Kita pindah di sini. Nah, lalu ini net income adalah yang ini didapat dari sini. Ya, laba bersihnya. Dipindah ke sini, net income-nya lalu tinggal dijumlahkan ke modalnya Ridwan. Sehingga pada akhir periode, per tanggal 30 April, modalnya bertambah menjadi 10.250.000. Nah, tadi kan udah kita bahas ya, persamaan dasar akuntansi yang ada penambahan pendapatan dikurangi dengan biaya. Ya, untuk mengetahui apa sih yang mempengaruhi modal, yaitu ini. Kayak ini tadi aja, tuh. Jadi modalnya ditambahkan dengan laba bersih yang didapat dari service revenue dikurangi dengan total operational expense. Jadi modalnya bertambah 10.250.000. Jadi perusahaan sedang untung. Oke, kita ke selanjutnya. Nah, di sini juga ada laporan cash flow atau alur kas. Nah, di sini dijelasin juga ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, kalau di akuntansi itu harus jelas kas ya kas. Nah, artinya ini penerimaan dari pelanggan adalah yang dibayarkan langsung, yang diterima uangnya, bukan piutang. Ya. Jadi penerimaan kas yang diterima pelanggan selama periode April 2015 itu adalah 1.150.000. Ya. Lalu di sini ada pelunasan piutang dari pelanggan yang berupa cash juga ya. Nah, sebanyak 1.600.000 berupa cash. Oke ya. Nah, lalu di sini ada pelunasan piutang juga yang dilakukan pelanggan sebanyak 1.600.000 ya. Artinya perusahaan menerima cash dari pelanggan untuk membayar hutangnya sebanyak 1.600.000. Nah, lalu juga ada pengeluaran kas untuk biaya dan pembelian perlengkapan. Nah, ini kalau diperhatikan ada pengeluaran kas untuk biaya, ya maksudnya yang ini juga sebetulnya. Nih, expand, beban-beban biaya. Cuman jumlahnya kan beda. Ini 1,5, di sini 1,9. Karena di sini ditambah juga dengan pembelian perlengkapan. Ya, jadi ditambah dengan pembelian perlengkapan sehingga totalnya adalah 1.900.000 cash, dalam bentuk cash. Nah, kita lanjutkan. Ini ada pengeluaran untuk membayar hutang. Kita nggak melakukan pembayaran hutang. Atau perusahaan nggak melakukan pembayaran hutang, makanya kosong. Arus kas dari kegiatan operasional, jadinya 850.000. Ini jumlah ini dikurangin ini. 850.000. Lalu, arus kas dari kegiatan aktivitas, kita nggak menerima pinjaman dari bank. Sehingga arus kas bersih dari kegiatan investasi adalah kosong. Lalu, cash flow dari kegiatan keuangan, yaitu penerimaan kas dari pemilik modal sebagai investasi, kita nggak ada ya. Tadi kalau ada itu kan awal-awal sebagai modal awal. Selama kita melakukan persamaan dasar akuntansi, nggak ada soal yang menjelaskan Ridwan melakukan
atau menanamkan modal lagi ke perusahaan. Oke, kita lanjutkan ke Prive. Prive juga nggak ada, lalu kas bersih dari kegiatan keuangan, ya jadinya nggak ada karena nggak ada kegiatan di sini. Penambahan dari arus kas 850.000 dari sini, dan ini saldo per kas per 1 April 2015 sebanyak 6 juta, sehingga ditambahin jadi 6.850.000 cash. Oke, kita ke neraca sekarang untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, untuk mengetahui mana yang menjadi harta dan mana yang menjadi kewajiban perusahaan, yaitu di sini ada hartanya, asetnya ada cash, akun receivable, dan lain-lain. Totalnya adalah 13.150.000. Tentunya bagian kewajibannya juga harus sama, yaitu sebanyak 13.150.000. Kalau bertanya, kenapa kok supplies nggak dicatat juga di sini? Padahal kan supplies tadi juga mengurangin nilainya. Seperti ini, mengurangi nilainya supplies. Mana supplies? Nah, ini mengurangi nilainya. Kok nggak dicatat di neraca? Nah, karena sifatnya berbeda, teman-teman. Jadi kalau akumulasi depreciation ini, itu untuk mengurangin nilai aset, yang asetnya itu ada fisiknya, walaupun nilainya suatu saat habis. Contohnya, mobil. Mobil, kalau suatu saat nilainya itu sudah habis karena terjadi penyusutan, fisiknya tetap ada, yaitu berupa mobil. Nah, sementara kalau supplies atau perlengkapan itu di akuntansi dianggapnya adalah habis, ya, atau hilang. Hilang karena terpakai. Oke? Jadi berbeda antara penyusutan supplies dan penyusutan aset itu berbeda. Oke, kalau diperhatikan teman-teman ya. Aduh, kok hilang. Misalkan teman-teman punya usaha kecil-kecilan, tapi ingin memiliki laporan keuangan yang lebih rapi. Ini bisa diterapin di usaha teman-teman. Karena ini udah cukup punya akun yang mewakili, di mana ada pendapatan, ada beban-beban dan lainnya. Tentu aja beban-beban ini bisa disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan tempat usahanya. Aku rasa cukup videonya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama kita semua. Semoga juga video ini bisa ngebantu. Terima kasih.